Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Kemarin banyak yang tanya-tanya Bung Rocky kemana absen dia, capek baru balik dari Australia gitu ya. Ya Tapi nih suaranya kena flu, maaf sekali. Dan oh gitu ya. tapi jangan saya di FNN jangan dipakai hak angket untuk mengetahui kenapa nggak ada Iya, iya, iya. Ini viewer flu, kemarin. ya, kangaroo flu gitu ya, flu kanguru gitu ya. Ya, akibat mungkin lagi banyak polen apa butir-butir seru sari situ. Ya, Tapi biasa aja karena flu badan nggak ada soal tuh bisa dikasih sedikit antibiotik. Tapi ya, kalau flu kebijakan itu susah diobati itu. ya, ya. Mesti Saya- pakai saya- fasilitas Ada angket. Iya, ada dua hal saya sekarang lihat pressure terhadap pemerintah. Satu, tentu saja berlangsungnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, soal bergulirnya hak angket di DPR. Ini saya kira kalau sudah masuk wilayah hak angket ini udah wilayah politis gitu yang bisa saya menyebutnya bisa jadi bola liar gitu ya, Bung Rofi. Saya kira itu yang sedang diproses dan diinginkan sebetulnya oleh publik Indonesia. Jadi mau tidak mau DPR harus cari jalan, mau hak angket, hak interpelasi segala macam. Tapi yang penting ada keterbukaan untuk menguji apakah keputusan Mahkamah Konstitusi itu bijak atau tidak bijak. Hmm. Apakah di dalamnya ada semacam fraud atau itu jujur, atau apakah itu adalah perintah dari eksekutif yang bersifat intervensionis. Kan itu yang mesti dibuka, bukan sekedar alasan teknis ini boleh apa tidak boleh, ini diatur secara prosedural atau tidak. Tetapi substansi dari persoalan itu sudah mengganggu stabilitas politik. Karena itu, karena yang diganggu adalah stabilitas politik atau sudah menimbulkan kehebohan politik, maka peristiwa ini harus dibahas di wilayah politik, yaitu di DPR, dengan segala macam hak yang dia punya. Ya, ya, ya. Dan saya kira ini justru saling melengkapi ya. Kalau Mahkamah dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi masuk dalam wilayah etis gitu ya. Kalau kemudian yang di DPR ini bisa masuk wilayah, apakah ada kebijakan yang dilanggar oleh pemerintah dan itu berdampak sangat serius terhadap bangsa dan negara. Dan saya kira kalau kita menyimak penjelasan dari dissenting opinion dan dari pemeriksaan kemarin, memang ada dugaan bahwa ini tidak semata-mata keputusan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi ada campur tangan dari istana. Gitu. Mestinya diputuskan secara uh, tendensius begitu. Kan tendensinya memang ada, yaitu Pak Jokowi dari awal punya semacam keinginan untuk memperpanjang masa kekuasaan. Jadi sebetulnya kalau dibilang kalian tendensius, memang ada tendensi. Jadi DPR mesti karena tekanan publik atau karena kepentingan publik harus menganggap praduga bersalah sebetulnya, bukan praduga tak bersalah. Kalau ada praduga bersalah terhadap kebijakan yang bahkan intervensionis dari eksekutif dalam hal ini presiden, tentu itu betul-betul satu pelanggaran yang memungkinkan untuk pemaksulan. Jadi tetap kita mesti berpikir maksimal bahwa kebijakan Mahkamah Konstitusi pasti disebabkan oleh intervensi eksekutif. Kalau nggak ada intervensi itu, maka nggak akan ada semacam apa namanya sedikit disembunyikan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian makin terbuka karena beberapa hakim di situ lakukan dissenting opinion dan beredar di media massa percakapan-percakapan yang sebetulnya mengarah pada kesimpulan bahwa Mahkamah Etis yang dipimpin oleh Pak Jimli Asidik bisa berlanjut menjadi soal gugatan politik. Kan itu intinya kan. Jadi bukan sekedar soal teknis persidangan atau undang-undang yang mewadahi mahkamah itu, tetapi yang lebih penting publik mencium lebih dalam dan lebih jauh bahwa ada bau busuk di dalam keputusan itu. Nah, itu yang sebetulnya kita sebut sebagai bau busuk politik. Jadi sangat masuk akal kalau tekanan publik itu mengarahkan Dewan Kehormatan dan DPR untuk lakukan kerjasama untuk membongkar skandal ini. Ini kan menjadi skandal politik. Tapi saya kira mungkin ini jelas pendukung pemerintah seperti Gerindra, Golkar dan sebagainya mati-matian mereka dalam dalam apa perdebatan wilayah yang legal formal bahwa ya kalau angket itu tidak bisa digunakan untuk yang non eksekutif gitu. Tapi mereka juga lupa bahwa pernah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi ketika berlangsung hak angket terhadap KPK pada waktu itu ya, dan pegawai KPK ini sebelum undang-undang KPK diubah Bung Rocky gitu ya, dan pada waktu itu majelis hakim di Mahkamah Konstitusi menolak gugatan itu dan menyatakan ini sebagai lembaga independen bisa masuk ke wilayah itu. Saya kira ini jadi
kalau teman-teman di DPR yang tetap menggunakan legal forum menyatakan tidak bisa ini untuk eksekutif, jadi sebenarnya Mahkamah Konstitusi pernah membuat terobosan meskipun pada waktu itu KPK masih lembaga independen gitu. Tetap ada jalan yang harus dihasilkan. Kan nggak mungkin semua hal yang seperti ini dibuat macet dengan soal prosedur aja kan. Poin saya adalah semua hal yang berbau kejahatan mesti ada jalan keluar. Jadi jangan sampai nanti sejarah mencatat Mahkamah Konstitusi atas dalil prosedural atau anggota-anggota DPR atas prinsip non intervensi justru menghalalkan keadaan yang sudah membusuk ini. Kan itu dalilnya. Seperti ya orang sakit ya nggak mungkin dikasih antibiotik karena membahayakan jantungnya tuh. Ya, iya kalau begitu cari obat yang lain dong. Jadi bukan karena tidak ada obat maka Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh kita persoalkan. Demikian juga DPR pasti punya cara tuh apapun. Kalau nggak ada cara ya biarkan people power yang ambil caranya kan. Jadi sebetulnya semua hal yang menyangkut kebusukan itu mesti ada jalan keluarnya tuh. Bahwa hak angket nggak bisa ya cari cara lain tuh. Maksimalkan misalnya prinsip yang di dalam konstitusi disebut judicial activism itu. Mahkamah Konstitusi sendiri punya hak untuk melakukan judicial activism. Jadi bilang aja berapa orang yang ada di situ lakukan judicial activism untuk memeriksa dirinya sendiri. Kan itu ada di dalam sebuah prinsip hukum. Kalau nggak mau diperiksa orang lain, lakukan pemeriksaan diri sendiri itu dasarnya tuh. Nah, Mahkamah Konstitusi udah punya MK, walaupun itu statusnya adalah pengendali etis, tetapi yang etis itu selalu punya bagian yang terkait dengan kebijakan politik yang busuk. Kan disebut etis kalau dia tidak membusuk. Kalau dia membusuk maka Mahkamah Konstitusi harus membersihkan dirinya tuh. Nah, bagian ini yang saya kira sekedar pintu masuk. Karena itu tuker tambah di kalangan elit bahwa ini boleh ini nggak boleh itu sementara doang. Nanti begitu tekanan publik makin besar itu pasti elit akan juga bersama-sama mencari jalan keluar. Golkar pasti juga buat sementara atau Gerindra iya susah iya tapi dia juga cari jalan keluar karena Golkar maupun Gerindra nggak mau diseret-seret jadi bagian dari konspirasi yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Oke. Dan sebenarnya ini sudah dimulai dari Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang dia bahkan ekstrim dia mengusulkan dan saya kira ini kan pasti dia tahu betul situasi di dalam. Lebih baik kata dia semua anggota Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi itu 99-nya termasuk dia sendiri di reshuffle gitu istilahnya dia menyatakan atau diganti gitu. Ya itu jalan keluar yang bagus juga karena nggak ada jalan maka mundurkan diri aja kan minta supaya di reshuffle sehingga terbuka problem politik kenapa di reshuffle. Jadi begitu ada masalah politik bekerjalah prinsip bahwa DPR mengambil alih kasus ini. Tentu saja kalau nggak ada peristiwa politik itu susah memang. Jadi betul Hakim Arief itu menganggap bahwa ya udah kita mundur atau kita ditarik kembali oleh sponsor-sponsor kita karena ada yang sponsor istana, disponsori Mahkamah Agung, disponsori DPR kan nanti jadi pertanyaan politik karena itu maka dimungkinkan untuk angket secara politik kan itu sebetulnya soal yang sangat kecil untuk memastikan bahwa ada kejahatan di dalam Mahkamah Konstitusi. Kejahatan itu tidak dimungkinkan untuk diperiksa secara prosedural karena bukan menyangkut eksekutif. Iya, tetapi di dalam kejahatan itu ada elemen eksekutif yang kuat. Kan cuma membuktikan itu kan gampang sekali buktikan itu. Ya. Dan yang menarik, Bung Rocky, inisiatif untuk melakukan hak angket ini ya, itu adalah PDIP. Saya kira ini yang jadi serius yang kita bicarakan kemarin soal konfigurasi kekuatan di parlemen sekarang begitu ya. Saya kira PDIP yang memang akan tersiksa, akan dicatat dalam sejarah Republik ini bahwa PDIP juga membiarkan dan mungkin akan ada keterangan lain karena PDIP tetap hendak membela kadernya yang namanya Joko Widodo, maka PDIP ogah melakukan itu. Tetapi tekanan publik berubah dan PDIP akhirnya menyadari bahwa bahkan ketika kadernya melakukan kejahatan, itu seolah-olah tidak minta izin pada PDIP. Kan kalau kita terpaksa bikin satir, kalau mau bikin kejahatan minta izin dulu dong gitu. Pak Jokowi mesti minta izin pada PDIP buat dia akan mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penyelewengan, kasarnya begitu. Tapi ini kan nggak bilang-bilang juga, artinya PDIP dendam juga. Kenapa nggak bilang, walaupun Anda mau bikin kejahatan, Anda kader kita. Mau bikin kejahatan atau kebaikan, lapor dong. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Tetapi kita tahu bahwa PDIP akhirnya harus paham bahwa yang mereka sebut kader itu ternyata bajingan tolol. Dalam pengertian yang sering kita sebutkan. Kan kata itu akhirnya jadi masuk akal juga.
Kenapa? Karena kebajinganan itu tidak mau diawasi oleh seseorang atau oleh partai yang membesarkan dia. Dengan kata lain, Ibu Mega tentu menganggap bahwa ya udah saatnya untuk lakukan pembenahan atau keputusan final bahwa sebaiknya diperiksa aja Pak Jokowi, karena pertama dia melanggar etika partai karena memastikan bahwa Gibran itu tidak membalelo dari partai. Yang kedua, melalui upaya itu, upaya untuk memastikan Gibran, dia mengambil alih Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan cara-cara yang inkonstitusional. Kan logikanya begitu, cuman kalau Pak Jokowi tidak punya kepentingan dengan Gibran, dia nggak akan paksa Mahkamah Konstitusi untuk lakukan satu pemeriksaan yang akan menguntungkan Gibran. Kan itu logika politiknya di situ tuh. Jadi PDIP memang berhak untuk memulai proses politik melalui hak angket misalnya. Ya, dan saya kira memang harus PDIP ya, kalau PDIP ingin memperbaiki citranya pada publik yang melakukan ini ya. Ya, itu pentingnya kita ingatkan, Ibu Mega akhirnya merasa bertanggung jawab bahwa kadernya melakukan berlaku buruk. Kan kalau nggak ditegur secara politik atau tidak diproses secara politik melalui angket DPR, ya Ibu Mega akan dianggap melindungi juga Ya, seorang kader yang sudah berperilaku buruk pada partainya, juga berperilaku buruk pada masyarakat Indonesia kan. Kan dengan kasat mata dipamerkan bagaimana arogansi Presiden Jokowi dari awal soal 3 periode, soal mengalihkan relawan dari PDIP pergi pada Gerindra segala macam. Kan semua itu perilaku yang memperlihatkan bahwa sebagai kader dia tidak patuh pada perintah atau ketentuan-ketentuan dalam PDIP kan. Itu aja sudah cukup untuk mengatakan bahwa memang secara awal Pak Jokowi menginginkan tidak dikontrol oleh PDIP karena dia punya ambisi untuk kepentingan dia sendiri. Kalau Pak Jokowi minta dikontrol, maka dia akan minta izin pada PDIP untuk memasang Gibran, dan karena itu mulai diproses persyaratan yang memungkinkan dia, yaitu bukan usianya, tapi prestasi dia sebagai gubernur Solo kan. Jadi sebetulnya dengan mudah kita lihat bahwa dari awal perencanaan kejahatan oleh Presiden Jokowi tidak dilaporkan pada PDIP. Jadi PDIP sebetulnya dilangkai oleh Presiden Jokowi. Ini kita lihat sebagai bacaan politik yang kasar. ya. Tapi dia masih wali kota, Bung, belum jadi gubernur di Solo. Tadi. Okay. Oke, tapi saya kira ini makin seru dan saya kira kalau kita lihat memang ada dua medan tempur ini yang harus dihadapi ya oleh pemerintah. Dalam hal ini Pak Jokowi lah, ada satu Mahkamah Kehormatan DPR yang semua orang tadinya pasti akan merasa skeptis gitu bahwa pasti Mahkamah Konstitusi juga akan bisa dikendalikan gitu. Dan yang kedua ini DPR. Dan kalau kita lihat perkembangannya, saya kira seperti kita yakini sejak awal juga Pak Jimli juga tidak akan mengorbankan kredibilitas dia dan integritas dia sebagai seorang profesor hukum tata negara gitu ya. Bahkan Pak Prabowo saya kira mulai berpikir bahwa memang ada kesalahan dan tentu mesti hati-hati karena ada kepentingan Gerindra untuk memastikan pencapresan itu mulus. Kan nanti kalau seolah sibuk macam-macam lalu diganti lagi cawapresnya dari Gibran. Tapi saya tahu Gerindra juga menyimpan semacam wisdom untuk melihat bahwa buat apa menang kalau orang anggap dari awal ini akibat dari kecurangan. Ya. Dan peristiwa-peristiwa itu yang mulai mengganggu Gerindra sebetulnya. Banyak betul tokoh Gerindra saya kira juga orang-orang dekat Pak Prabowo yang masih menunggu semacam wisdom dari Pak Prabowo untuk mengatakan ya memang ada yang tidak benar karena itu demi patriotisme, demi ya sebetulnya kemuliaan partai. Mestinya jangan terperosok di situ tuh. Masih ada waktu bagi Prabowo untuk menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya bertentangan dengan nurani dia tuh. Walaupun terpaksa dia mesti telan itu sebagai pil pahit politik, tapi satu waktu itu akan ada penyesalan. Dan saya kira publik tidak lagi peduli dengan soal-soal prosedural. Publik ingin lihat hal yang substansial bahwa Joko Widodo sebagai presiden tetap ya cawe-cawenya itu cawe-cawe yang sangat tercelah gitu. Nah langsung terang-terangan menginginkan anaknya jadi wakil presiden, maka diproses dengan cara yang kasar. Jadi itu yang tidak mungkin lagi tidak mungkin lagi dipoles melalui lembaga survei atau headline yang diajukan oleh istana. Demikian juga internasional melihat hal yang sama bahwa ini adalah satu perencanaan kejahatan dari Presiden Jokowi. Yes, oke. Dan saya kira ini kesempatan terakhir buat Pak Prabowo, tentu beliau tidak akan mau mencoreng ya di ujung karirnya itu pencapaian
puncak karirnya kemudian dengan cara yang seperti itu ya. Ya hanya itu himbauan kita supaya wisdom dari Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo betul-betul memperlihatkan bahwa dia akan memimpin Indonesia tidak lahir dari kebobrokan-kebobrokan, tapi dia ingin supaya proses dia menjadi presiden juga bersih, supaya publik mengerti bahwa Prabowo ada seorang patriot tulen. Cuman itu sebetulnya yang dimimpikan oleh rakyat Indonesia. Oke, kalau gitu kemaksiatan politik begitu Anda menyebutnya kita nolkan ya, Bung Rocky ya. Yes, itu dia bersih dari awal itu masalahnya. Yes. Oke, thank you, Bung Rocky. Oke.